Setelah berteleponan dengan Elsa, Maxime merasakan haus, sehingga dia menghentikan mobilnya di depan minimarket untuk membeli minuman. Maxime pun duduk di kursi yang berada di depan minimarket. Dia membuka tutup botol lantas meneguk air di dalam botol itu sampai tandas setengahnya. Kemudian Maxime meletakkan botol tersebut di atas meja. Pria itu menghela nafas dengan kasar, mungkin karena dia kepikiran dengan permintaan neneknya yang ingin Maxime segera menikah. Nenek Margareta sama sekali tidak tahu bahwa Maxime sudah memiliki kekasih. Seumur hidup Nenek Margareta tidak pernah melihat Maxime berkencan dengan wanita manapun, membuat Nenek Margareta sangat merasakan khawatir. Di usianya yang sudah menginjak 65 tahun, sangat mengharapkan dia bisa memiliki kesempatan untuk menyaksikan pernikahan cucu kesayangan itu. Tapi demi permintaan Elsa, Maxime memilih untuk menyembunyikan hubungan mereka. Apalagi sekarang ini Elsa sudah menjadi seorang model yang terkenal. Maxime memperhatikan billboard yang ada di seberang minimarket. Terlihat sangat jelas wajah Elsa yang sedang terpampang di sana. Andai saja semua orang tahu bahwa model terkenal itu adalah kekasihnya. Padahal Maxime memiliki segalanya, tentu saja banyak wanita yang menginginkannya. Akan tetapi pria itu adalah tipe pria yang setia. Dia dengan Elsa sudah lama saling mengenal. Mereka dulu kuliah di universitas yang sama. Mungkin karena Maxime adalah tipe pria yang cuek dan dingin, sehingga Elsa yang duluan mendekati Maxime. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran 2 tahun yang lalu. Klontang. Maxime dikejutkan dengan kaleng bekas minuman bersoda yang tiba-tiba saja melayang dan mengenai kepala bagian belakangnya. Membuat pria itu menggeram, "Arhe!" Sontak Maxime segera berdiri, dia memperhatikan orang yang menendang kaleng tersebut sambil mengumpat. Maxime memelototkan matanya ketika menyadari bahwa orang yang menendang kaleng bekas minuman bersoda itu adalah seorang OB yang bekerja di perusahaannya. Lebih tepatnya OB itu adalah orang yang sering membuat masalah, karena Maxime merasa pekerjaannya tidak becus. Dia kan si bocah OB itu. Kenapa dia selalu membuatku kesal? Gerutunya dengan pelan, sambil menatap tajam kepada Rahel. "Mati aku!" keluh hati Rahel sambil menepuk jidatnya. Dia nampak gelagapan, lagi dan lagi dia selalu saja berurusan dengan bosnya yang mengerikan itu. Maxime segera berjalan mendekati Rahel, dia terlihat sangat kesal sekali kepada gadis itu. "Apa-apaan ini? Apa kamu sengaja menendang kaleng itu gara-gara aku mengomeli kamu tadi sore?" "Maafkan saya tidak bermaksud." Maxime lupa lagi dengan nama Rahel, mungkin karena dia merasa namanya tidak penting untuk dia ingat. Dia memotong perkataan Rahel, "Hei bocah, padahal aku sudah memberikan kesempatan padamu untuk tetap bekerja di perusahaan. Tapi kamu malah semakin menjadi-jadi." Rahel yang awalnya ingin membela diri. Dia merasa kesal karena pria itu seenaknya memanggilnya bocah. Lagi pula untuk apa dia membela diri, toh Maxime tetap akan memecatnya. "Kamu tidak perlu memecat aku. Biar aku aja yang akan mengundurkan diri. Lagian karyawan mana yang mau memiliki bos galak dan arogan seperti kamu? Justru aku sangat senang akhirnya kita tidak bertemu lagi. Jadi aku yang akan memecat kamu menjadi bosku." Setelah berkata seperti itu, Rahel segera pergi. Walaupun sebenarnya Rahel sangat gemetaran. Bisa-bisanya dia bicara seberani itu kepada seorang Maxime Kaano. Maxime sangat kesal sekali setelah mendengar perkataan Rahel, dia ingin mengejar gadis bocah itu. Tapi dia harus menahan diri. Sangat memalukan jika ada orang lain yang melihat dia bertengkar dengan seorang bocah.
Di mana harga dirinya sebagai pria dewasa? Apa Maxime tidak salah dengar? Mana ada seorang OB memecat bosnya? Nama lengkapnya Rachel Kalista. Usianya 18 tahun. Dia masih sekolah di SMA Pelita kelas 12. Maxime masih berada di depan minimarket. Dia sedang membaca balasan pesan dari Boy. Dia sengaja menyuruh asistennya itu untuk mencarikan data tentang Rachel. Maxime pun tersenyum smirk setelah membaca pesan dari Boy, ternyata dia masih sekolah. Dan rupanya dia sekolah di SMA Pelita. Mengapa bisa kebetulan seperti itu? Apa dia tidak tahu siapa pemilik sekolah itu? Mungkin karena Maxime sangat tidak terima dengan perlakuan Rachel yang berani sekali melawannya. Gadis bocah dan miskin itu berani sekali berbicara dengan nada tinggi kepadanya. Seolah-olah Rachel sedang menantangnya. Awas saja. Aku akan membuat kamu menyesal sudah berani melawanku, dasar bocah tengil. Setelah berkata seperti itu, Maxime meneguk minumannya kembali. Hua. Rachel menangis sesenggukan. Mungkin karena dia sangat merasa sedih telah kehilangan pekerjaannya. Rachel merasa bahwa dirinya seolah-olah bersikap sok keren sampai bisa bicara seberani itu kepada Maxime. Seharusnya dia meminta maaf dan memasang wajah iba, agar Maxime mau memberikan kesempatan lagi kepadanya untuk tetap bekerja di perusahaan Keano Group. Tapi sejujurnya apa yang dia katakan kepada Maxime adalah unek-uneknya yang selama ini dia pendam. Tiba-tiba keluar begitu saja dari mulutnya. Mungkin karena sudah tidak bisa membendung lagi semua kekesalan yang Rachel rasakan. Rachel akan menerima dengan lapang dada jika seandainya Maxime memarahinya karena Rachel telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sementara selama ini Rachel sering diomeli oleh Maxime dengan alasan yang sangat sepele. Hanya perkara setitik debu saja sampai Rachel terancam akan dipecat. Pria dewasa itu benar-benar sangat menyebalkan. Seharusnya aku tidak perlu menangis seperti ini. Seharusnya aku berjingkrak-jingkrak, akhirnya aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang mengerikan seperti dia. Rachel mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Iya benar, seharusnya aku senang. Aku tidak perlu lagi mendengar ocehan dan omelan si Kuyang itu. Pantas saja ada yang memanggilnya Kuyang dan ada juga yang memanggilnya Killer Boss. Dia memang benar-benar mengerikan. Rachel telah berhasil menghibur dirinya sendiri. Dia pun menghapus air mata beserta ingusnya dengan tisu. Kemudian membuangnya ke tong sampah. Saat ini dia sedang duduk di sebuah kursi besi yang berada di taman. Yes. Akhirnya aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan si Kuyang arogan itu. Seru Rachel. Seperti itulah Rachel, ketika dia sedang merasa sedih, maka dia yang akan menghibur dirinya sendiri. Sehingga membuat gadis cantik itu kuat dan selalu terlihat ceria. Rachel merasa bahwa keputusan dia untuk berhenti bekerja di perusahaan Keano Group adalah keputusan yang sangat tepat. Justru mengundurkan diri lebih terhormat daripada dipecat. Sudah jam 10 malam, Rachel memutuskan untuk pulang. Dia tidak boleh bangun kesiangan, harus berangkat ke sekolah tepat waktu. Dia pun segera bangkit dari tempat duduknya. Namun, ketika Rachel sedang berjalan untuk keluar dari area taman itu, Rachel tidak sengaja menginjak sesuatu. Rachel segera menundukkan kepalanya untuk melihat benda apa yang dia injak. Benda apa itu? Tanya Rachel kepada dirinya sendiri. Dia pun segera berjongkok. Mungkin karena suasana di taman tersebut remang-remang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, sehingga Rachel memutuskan untuk mengambil benda tersebut. Kakalung.
Rahel nampak menganga sambil memandangi kalung emas yang berada di dalam genggamannya itu.